Bab ke-171, JDMPS 2, tertipu. Hush, hush, hush. Nafas Dirim dan Stefani sama-sama tersenggal saat pertempuran kedua mereka sudah berakhir. Kaki Dirim terasa gemetar, juga pinggangnya terasa sakit luar biasa. Dan pada akhirnya dia pun ambruk di samping tubuh Stefani dengan bermandikan keringat. Oh, Dirim menggeram kesakitan saat akan menggeser tubuhnya. Sayang, kamu kenapa? Tanya Stefani. Kayaknya aku benar-benar kena encok ini, Mi. Jawab Dirim sembari mengurut pinggangnya yang terasa panas. Bukannya prihatin, Stefani jadi tergagah. Sayang, suamimu lagi sakit kok kamu malah tertawa? Tanya Dirim. Habisnya papi terlalu heboh goyangnya. Jadi kena encok kan? Ucap Stefani. Lagi enak, Mi, mana aku ingat urusan encok. Ucap Dirim dengan bibir cemberut. Stefani kemudian beranjak dari tempat tidur dan kemudian mengambil salep poles yang biasa dia gunakan saat kaki Dirim terasa sakit. Salep itu kemudian Stefani oleskan ke pinggang suaminya itu, berharap rasa sakit itu segera mereda. Sementara itu, di balik punggungnya, Dirim tersenyum bahagia. Terima kasih ya sayang, wanita terhebatku. Kamu dengan sabar merawatku selama puluhan tahun, tanpa sedikit pun niat ingin meninggalkanku. Di saat zaman sedang menggila karena selingkuh, kamu malah bertahan dengan sabarnya. Sungguh aku merasa sangat beruntung sayang, ucap Dirim. Sudah terlalu banyak kesalahan yang kita lakukan di masa lalu, hingga aku pun tidak bisa menampung semua dosa-dosa kita. Aku berharap bersatunya kita bisa menghapus dosa-dosa di masa muda. Sekarang kita sudah sama-sama tua, jadi kita sama-sama saling berbenah diri. Aku memang mencintaimu, Yil, dan rasa cinta itu tidak lekang oleh waktu. Mulai dari kita bertemu pertama kali di halte itu, hingga sampai detik ini rasa cintaku masih menggunung. Ucap Stefani. Dirim perlahan membalik badannya untuk menghadap ke arah istrinya itu. Diraihnya wajah cantik Stefani, lalu diciumnya kening istrinya itu. Terima kasih karena sudah memberikan aku cinta yang amat-amat besar. Aku bahkan tidak pernah terpikirkan bisa mencintai seorang wanita sebesar dan setulus itu. Tapi sekarang aku sudah mengerti kalau sebenarnya Tuhan punya rencana lain untukku. Kehadiranmu bisa merubah aku yang seorang bajingan menjadi pria 10 betul. Makasih ya sayang, ucap Dirim. Aku mencintaimu, Yil, ucap Stefani sembari masuk ke dalam pelukan Dirim. Aku juga sangat mencintaimu, ucap Dirim sembari mengusap-usap kepala Stefani. Kedua sejoli itu pun tidur siang sembari berpelukan mesra. Tring, tring, tring. Ya Jade? Tanya Steve. Bagaimana acara di rumah, Kak? Apa semuanya lancar? Aku merasa sangat bersalah sama papi dan mami. Meski badanku di sini, tapi pikiranku ada di sana. Ucap Jade. Tidak masalah. Semuanya sudah selesai dan berjalan lancar. Bahkan papi dan mami sudah membuatkan adik baru untuk kita. Jawab Steve. Adik baru? Tanya Jade. You know lah. Ucap Steve sembari tergagah. Kakak ada-ada aja. Ntar kualat lo ngeledekin orang tua. Ucap Jade. Kok ngeledekin? Emang kenyataannya begitu? Ucap Steve. Ih, kakak ngintip ya? Dosa lo. Ucap Jade. Gak ngintip cuma terpaksa mendengar. Ucap Steve sembari tergagah. Sebentar lagi kakak juga gitu. Sepertinya aku mau pindah ke kamar bawah aja. Ucap Jade. Kenapa? Tanya Steve. Aku takut kena kanker telinga. Jawab Jade sembari tergagah. Makanya kamu cepat cari pacar. Kamu kenapa sih belum mau pacaran juga? Tanya Steve. Pacaran itu buang-buang waktu. Lagian aku nggak punya waktu buat membahagiakan wanita yang sangat merepotkan. Takutnya pas sibuk di kantor tiap menit nelponin terus. Sayang, temani aku ke salon, sayang temani aku ke mall, sayang kuku patah, temani mani pedih. Kalau aku dapat pacar seperti itu, aku akan menguburnya hidup-hidup. Ucap Jade yang membuat Steve tergagah. Kalau nggak mau dapat cewek seperti itu, kamu cari yang tomboy. Dijamin deh dia nggak hobi ngemal nyalon, apalagi ribet soal kuku. Ucap Steve. Tiba-tiba Jade teringat akan sosok siaran yang terlihat tomboy, namun tetap cantik. Ai, kenapa aku jadi ingat dia terus? Siaran kan sudah punya pacar. Jangan-jangan habis tamat SMA, dia akan menikah dengan pria itu.
Soalnya kalau pria itu menunggu sampai gadis itu tumbuh dewasa, maka dia akan bertambah tua. Batin Jade. Jade? Kok diam? Tanya Steve. Kak sudah dulu ya. Aku ada meeting sebentar lagi. Ucap Jade. Oke. Sampai ketemu di rumah. Ucap Steve yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Beberapa hari kemudian. Sayang, aku gugup banget besok. Ucap Gavin. Sama. Semoga kita semua bisa melewatinya. Ucap Alesha. Amin. Kamu nggak ngantor hari ini? Tanya Gavin. Nggak dibolehin, Umi? Jawab Alesha. Kamu sendiri kenapa nggak ngantor? Tanya Alesha. Nggak dibolehin, Mami? Jawab Gavin. Sayang, aku mau membicarakan sesuatu denganmu. Tapi kamu jangan marah atau tersinggung ya. Aku nggak bermaksud ingin menyinggungmu, tapi terus terang aku sangat takut saat memikirkannya. Ucap Alesha. Ada apa? Tanya Gavin. Ini soal Om Hilman. Terus terang tidak ada satupun keluargaku yang percaya dengan beliau. Selama ini beliau selalu mengincar anak-anak Dedi. Apa kamu tidak bisa berbuat sesuatu? Aku hanya takut dia mengacaukan acara pernikahan kita, terlebih besok kita akan menikah bersamaan dengan Kak Ais dan Kak Steve. Besok adalah alasan yang sangat tepat untuk beliau mengacaukan dan mempermalukan keluargaku. Jawab Alesha. Dia tidak akan melakukan itu. Karena kalau dia melakukan itu, maka bukan keluargamu saja yang dipermalukan, tapi keluargaku juga. Meski dia keras, tapi dia sangat sayang padaku. Percayalah, dia tidak akan berbuat apapun untuk acara besok. Aku bisa menjaminnya. Kalau sampai dia melakukan itu, maka aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ucap Gavin. Hah, semoga saja. Acara resepsi pada malam harinya yang membuatku sangat khawatir. Di sana nanti akan banyak kolega rekan bisnis. Baik itu dari keluargaku, keluargamu, ataupun keluarga Kak Steve. Kalau semuanya kacau, pasti sangat memalukan. Ucap Alesha. Nggak akan. Percaya deh sama aku. Ucap Gavin. Aku percaya sama kamu, tapi aku nggak bisa percaya sama om kamu. Kamu pasti nggak lupa dengan kejadian yang menimpa kita yang membuat kakimu patah dan aku masuk rumah sakit karena pisau beracun. Ucap Alesha. Jadi bagaimana caranya agar kamu bisa tenang dan gak khawatir? Tanya Gavin. Suruh orang untuk mengawasi ommu itu. Jawab Alesha. Sayang, aku yakin dadimu dan juga abangmu sudah melakukan itu nanti. Kamu jangan berpikir yang tidak-tidak dulu ya. Ucap Gavin. Ya, aku harap ommu masih bisa berpikiran waras untuk tidak mengacaukan acara penting keponakannya sendiri. Ucap Alesha yang membuat Gavin jadi terdiam. Ya sudah, sekarang kamu istirahat aja ya sayang. Aku ada urusan sebentar. Ucap Gavin. Urusan apa? Tanya Alesha. Mau mandi? Soalnya aku belum mandi. Jawab Gavin. Dasar jorok. Ini sudah hampir jam 12 siang. Sana mandi, Gi. Ucap Alesha. Oke. Bye sayangku. Ucap Gavin. Bye. Ucap Alesha. Alesha dan Gavin sama-sama mengakhiri panggilan itu. Setelah panggilan terputus, Gavin bergegas mandi dan segera pergi ke rumah Hilman. Mendengar ucapan Alesha, dia jadi ikut kepikiran dengan acara pernikahannya. Namun sebelum pergi ke rumah Hilman, dia membuat panggilan telepon terlebih dahulu. Ada apa? Tanya Hilman di seberang telepon. Apa om ada di rumah? Tanya Gavin. Ya, ada apa? Tanya Hilman. Sebentar lagi aku akan sampai di rumah om. Om jangan pergi kemana-mana. Jawab Gavin. Kenapa harus kamu yang kesini? Coba tadi kamu bilang. Jadi biar om yang pergi ke sana. Ucap Hilman. Tidak apa, jangan khawatir. Ya sudah, aku tutup dulu teleponnya om. Ucap Gavin. Gavin segera mengakhiri panggilan itu dan mempercepat laju mobilnya. Setelah menempuh perjalanan hampir 10 menit, Gavin akhirnya tiba di kediaman Hilman. Hilman yang tahu Gavin akan datang, menunggu keponakannya itu di ruang tamu sembari membaca koran. Ting tong, ting tong, ting tong, ceklek. Hilman membuka pintu untuk keponakannya. Gavin memulai perbincangan setelah dirinya duduk di salah satu sofa. Ada apa? Tanya Hilman. Ini masalah acara pernikahanku besok.
Aku mohon dengan sangat agar Om tidak melakukan tindakan apapun yang akan membuat acaraku hancur. Karena kalau sampai acara itu hancur berantakan, maka aku akan bunuh diri tepat di depan mata Om. Jawab Gavin. Jangan berbicara konyol. Mana mungkin Om menghancurkan acara keponakan Om sendiri. Om tahu kamu sangat mencintai Alicia dan gadis itu adalah sumber kehidupanmu. Jadi Om janji tidak akan mengganggu acara kalian. Ucap Hilman. Aku harap Om pegang kata-kata Om, karena kalau sampai itu terjadi, maka seumur hidupku aku akan benci sama Om. Ucap Gavin. Kamu percaya saja sama Om, kamu pegang kata-kata Om. Ucap Hilman. Lagi pula acara pernikahan kalian akan dibarengkan dengan anak Reki yang lainnya bukan? Tanya Hilman. Ya, jawab Gavin. Jadi otomatis acara itu sangat ramai dihadiri oleh para rekan bisnis kami dan juga rekan bisnis calon iparmu. Jadi Om nggak mungkin mempermalukan kamu di depan orang sebanyak itu. Ucap Hilman. Karena mulai sekarang aku tidak perlu melakukan apapun. Ada Steve yang akan menjalankan semua misiku. Selagi Dirim belum sadar, maka Steve pasti akan berpihak padaku. Batin Hilman. Ya sudah, kalau gitu aku sudah merasa lega. Aku langsung pulang ya Om. Kalau ketahuan Mami keluar, aku pasti akan kena omel. Ucap Gavin. Ya sudah hati-hati kalau begitu. Ucap Hilman. Gavin mengangguk. Gavin kemudian pulang ke rumahnya dengan membawa perasaan lega. Sementara itu, Hilman bergegas menghubungi Steve yang tengah santai bersama putranya dan juga Dirim. Hilman, dia pasti ingin memastikan rencananya. Gumam Steve yang masih bisa didengar oleh Dirim. Ada apa? Tanya Dirim. Hilman, jawab Steve. Angkat dan buat pengeras suara. Ucap Dirim. Steve menuruti ucapan Dirim untuk menerima panggilan itu. Ya Om? Tanya Steve. Besok hari pernikahanmu bukan? Aku harap kamu tidak akan lupa dengan misi kita. Aku harap kamu tidak jatuh cinta pada gadis itu hingga kamu menyakiti hati babi kamu. Ucap Hilman. Aku tidak akan lupa dengan tujuanku. Om tenang aja. Ucap Steve. Bagus. Ucap Hilman yang kemudian mengakhiri panggilan secara sepihak. Hilman memang kurang ajar. Dia ingin meracuni pikiranmu. Papi jadi bingung besok harus bagaimana. Ucap Dirim. Mungkin Papi harus sedikit membuat penyamaran. Sebab kalau sampai dia melihat Papi sudah sehat, dia pasti akan curiga dan mengacaukan semuanya. Ucap Steve. Tapi aku rasa tidak juga. Besok adalah hari baik untuk keponakannya juga bukan? Aku rasa dia tidak akan berani melakukan itu. Dia tidak mungkin mau membuat keluarganya sendiri malu. Ucap Dirim. Tapi setelah acara itu pasti sangat beresikopi. Ucap Steve. Hal itu suatu saat akan terjadi juga dan tidak bisa dihindari. Kamu tidak mungkin kan mau melakukan apa yang dia perintahkan? Otomatis dia akan tahu kalau kita semua sudah bersandiwara. Sekarang yang perlu dilakukan, bagaimana cara menjaga keluarga kita dengan ketat dan menangkap Hilman secepatnya? Aku rasa yang bisa melakukan itu hanya kamu, Steve. Dia percaya sama kamu untuk menemuinya. Ucap Dirim. Tapi tidak setelah melihat keberadaan Papi. Aku rasa dia akan langsung sadar kalau kita menipunya. Ucap Steve. Kalau begitu setelah acara pernikahan kalian, kita harus berembuk dengan keluarga Reki, Rio, dan Reno. Berarti orang yang bisa membuat Hilman tertangkap hanya Gavin keponakannya sendiri. Ucap Dirim. Setuju. Itu terdengar lebih masuk akal lagi. Sebenarnya aku sangat berharap dendam lama ini segera berakhir. Aku ingin hidup tenang dengan keluarga kecilku. Ucap Steve. Itulah sebabnya kita harus melumpuhkan Hilman segera. Gavin harus tahu rekaman itu agar dia tahu kalau pamannya itu tidak bisa dibiarkan berkeliaran bebas seperti manusia normal lainnya. Aku lebih suka Hilman dipasung seperti orang gila. Ucap Dirim. Ya, semoga saja Gavin dan ibunya mengerti kalau tujuan kita sangat baik. Ucap Steve. Tring. 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 Ada apa? Tanya Steve. Kakak, aku harus berangkat ke London sekarang juga.